Sekarang kita lihat rumus dan contoh kasus ya untuk eh, kuartil, desil, dan persentil ya pada data tunggal terlebih dahulu. Ya, jadi pada data tunggal. Nah, ini untuk yang kuartil, teman-teman ya. Jadi ada 3 kuartil ya, kita tahu ya ada kuartil 1, 2, dan 3 ya. Nah, ini rumusnya. Jadi di sini sebenarnya bisa kita tambahkan ya, di sini ada K dalam kurung N tambah 1 ya, kemudian K dalam kurung N tambah 1. Ini yang untuk yang Q2 ya. Kan semua asalnya di bawahnya ini penyebutnya 4 ya, teman-teman, yang 4 nih seperti ini. Tapi untuk yang Q2 atau mediannya ya, itu rumusnya jadi yang 2 ini kan sebelumnya 4 nih ya, jadi 4 sebelumnya. Nah, di atasnya karena dia K-nya adalah 2 ya, maka 2 dibagi 2 1 ya, 4 dibagi 2 2 ini hasilnya ya. Seperti itu. Untuk kuartil 3, Q3-nya ini kan K-nya jadi 3 ya. Ini K-nya 3 nih. Oke, K sama dengan 3, ini K sama dengan 1 yang Q2. Yang Q2 sorry, K-nya 2 ya, dibagi 2 jadi 1. Nah, sedangkan yang Q1 K-nya sama dengan 1 ya. Gitu. K-nya sama dengan 1. Begitu ya. Oke, jadi kalau kita ambil kasus di sini contohnya ya, ada data skor ujian siswa nih. Ya. Berapa jumlahnya nih N-nya? N-nya ini kalau sampel berarti kan N kecil ya. N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Kalau dia populasi, misalnya memang kelas itu isinya ada 6 orang totalnya ya. Jadi ya N nih. N sama dengan 6 gitu. Nah, jadi kita akan masukkan ke dalam rumus nih. Ya, kita akan mencari apa namanya, letak atau posisi dari kuartil 1 misalnya gitu ya, kita masukkan ya, karena N-nya adalah 6. Jadi K-nya 1 ya, 1 dikalikan dengan N-nya 6 ditambah 1 dibagi 4 ya. Jadi ini berapa nih? 6 tambah 1 7 ya. 7 dibagi 4. Begitu. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah ya 1, sekian lah gitu ya. Jadi 3 kan sisanya ya. 3 bagi 4 ya kurang lebih 7-an ya. 7 mungkin 75 ya kurang lebih. Nah ini kalau teman-teman lihat ini kan untuk mengetahui letak dari si kuartilnya ya. Jadi dia terletak di posisi nilai data ke 1,75. Jadi kalau ini kita lihat nih nilai data ke-1 ya, nilai data kedua, nilai data ketiga, nilai data keempat, nilai data kelima, ini nilai data keenam ya. Maka kuartil 1 itu ada di nilai data ke 1,75 ya kan? Jadi nggak ada di sini nilai 1,75 ya kan? Jadi ya di antara 1 dan 2 tetapi lebih dekat kepada yang 2 ya di sini nih gitu. Jadi yang 1,75 di sini nih. Which is itu artinya adalah Q1 ya. Nah, karena ini data tunggal ya teman-teman ya, dan kebetulan jumlah datanya genap nih, ya, data genap. Ya, jadi memang posisinya biasanya tidak tepat pada posisi nilai data yang ada ya, yang antara 5 ini. Jadi si Q1-nya terletak di antara 1 dan 2, tetapi lebih dekat ke apa namanya, nilai data yang kedua, urutan kedua nih. Jadi kita bisa apa namanya, tentukan bahwa nilai Q1-nya adalah nilai data kedua yaitu 60. Meskipun tidak persis ya, di 60. Tapi nggak apa-apa, ya kita masukkan di sini 60. Kalau data ganjil biasanya lebih mudah. Jadi kalau data ganjil ini misalnya saya tambahkan di sini satu nilai lagi 40 ya. Ya, jadi berapa nih berarti? Ya, ada 7 kan, 7 nilai datanya kan. Nah, kalau dimasukkan 7, oke, gampang kita mencari nanti ya, lebih mudah. Karena 7 ditambahkan dengan 1 jadi 8 ya. Jadi 8 nih. Jadi kalau anggaplah N-nya jadi atau N kecil ya sama. Ini kalau ini sampel, kalau ini populasi ya. Sama dengan 7 ya. Berarti ini 1 dikalikan 7 tambah 1 ya dibagi 4 sama dengan 2 ya. Nah, data kedua ya udah persis data kedua di sini. Nilai data yang kedua maksudnya. Itu 60 ya. Itu perbedaannya kalau datanya ganjil. Ya, ini data ganjil. Jadi lebih mudah menentukannya ya. Itu berarti data keduanya berapa? Nilai data yang kedua 50 ya kalau untuk case yang ini ya. Jadi Q1-nya sama dengan 50.
ya. Gitu. Kalau data genap, Q1-nya adalah 60. Oke. Baik, kita kembali ke yang data genap ini ya, karena itu contohnya. Kita lihat nih untuk yang Q2. Q2 berarti kan mediannya ya. Median nih. Kita masukkan ya, rumusnya sudah jadi 2 di bawahnya karena sudah tadi kita sederhanakan ya. Jadi 6 ditambah 1 ya dibagi 2. Jadi 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah, ini sekali lagi nih. Kalau untuk jumlah data yang genap ya, lihat posisinya mediannya adalah 3,5. Jadi 3,5 itu nilai data ke 1, 2, 3 ya. Jadi antara 3 dan 4. Di sini adalah posisi Q2-nya ya. Karena 3,5 nih, 3,5 di sini kan. Posisi letak atau posisi nilai datanya 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ke 3,5. Jadi antara 3 dan 4 ya, yaitu nilai datanya adalah 70 dan 80. Ya, kalau di perhitungan median kemarin nanti di pemusatan data kan berarti kalau mencari nilai median ya dari data yang genap ini berarti kan dijumlahkan ya. Ya. 70 tambah 80 dibagi 2. Ya, jadi 75 gitu. Ya, Q2-nya itu berarti rata-rata dari penjumlahan 70 dan 80 ya. Gitu, atau rata-rata nilai tengahnya ya. Nilai tengahnya kan di sini ada 2, 70 dan 80. Jadi 70 80 dibagi 2 adalah 75 gitu ya, 75. Nah, tetapi karena di sini nilai datanya tidak ada yang nilainya 75 ya, kalau harus memilih gitu. Berapa nilai datanya untuk kuartil 2 ya antara 70 dan 80 ya. Jadi bisa 70 80 atau 70 gitu ya. Tapi konsekuensinya apa? Dia tidak membagi persis ya. Seperti yang tadi di teori atau konsep dijelaskan, yaitu si median ini kan harusnya dia membagi 50% terbawah ya, gitu. 50% ini kan Q2 ya atau median, dan 50% teratas. Jadinya tidak persis sama ya, gitu. Nah, kalau pingin sama persis ya Q2-nya adalah 75 ya nilainya. Jadi yang kurang dari 75 itu 50% ya. Kemudian lebih dari 75 50% gitu ya. Nah, untuk amannya kita menetapkan adalah Q2-nya 75 gitu ya. Baik. Kemudian untuk Q3, kita masukkan Q3. Nah, oh ya, sebelumnya ini ke yang data ganjil. Kalau data ganjil ya, maka akan lebih mudah ya menentukan mediannya. Ya enggak? Kan kayak ini ada 7 data ya, atau 7 nilai data. Jadi yang ke-1 ya, kedua, satunya 40 nih, keduanya 50, ketiga 60, keempat 70, kelima 80, keenam 90, ketujuh 100 gitu. Ya, maka tengah-tengahnya adalah yang keempat ya. Udah kelihatan tuh di situ. Ya, keempat berarti Q2-nya adalah 70. Ya. Kalau dimasukkan ke dalam rumus, ya Q2 sama dengan nih kalau pakai data ganjil N-nya sama dengan 7 ya, seperti yang contoh Q1 di atas, maka Q2-nya sama dengan 1 dikalikan dengan 7 tambah 1 dibagi 2 ya. Berarti berapa nih? 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Jadi nilai data keempat. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, keempat itu adalah 70. Jadi Q2-nya ya bernilai 70. Oke. Nah, di sini menunjukkan posisi, ini perhitungan letak atau posisi ya. Letak atau posisi. Jadi ini tuh rumus untuk menentukan letak atau posisinya ya. Letak atau posisi dari nilai data. Ya, bukan nilai datanya. Bukan nilai datanya. Nilai datanya adalah yang ini nih. Nilai datanya adalah yang ini. Contohnya gitu ya. Kalau ini adalah untuk letak. Letak ya, posisi atau letak dari nilai data yang disebut kuartil kedua ya. Nah, yang ini adalah nilai datanya ya, yang 70 ini. Gitu ya. Begitupun dengan Q1 dan Q3 pun begitu ya. Jadi gitu ya. Nah, untuk Q3 pada contoh kasus data genap ya, maka dia sama dengan 3 dikalikan 6 tambah 1 ya dibagi 4. Jadi 3 kali 7 sebesar 21 dibagi 4 sama dengan berapa ini? Ya 5,5
10 bagi 4 ya, 25 kurang lebih. Ya, gitu. Nah, untuk data genap ini berarti dia ada di letaknya atau posisinya ada di urutan ke-5. Ya, kalau data genap nih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Antara 5 dan ke-6, tetapi lebih dekat ke 5 ya, 5,25. 5,25 gitu. Jadi Q3-nya adalah 5,25 ya untuk posisinya, tetapi nilai datanya berapa? Nilai datanya ya di sini kita harus memilih antara 90 dan 100, nggak mungkin ya 100 ya. Jadi lebih dekat ke 90, jadi kita pilih di sini adalah 90 ya. Jadi namanya di sini kita tetapkan posisinya adalah 5,25 ya untuk Q3-nya. Jadi Q3-nya 5,25 di mana nilainya adalah 90 ya. Tetapi sekali lagi kekurangannya pada data genap ini, nilai 90 ini tidak benar-benar mencerminkan peta kuartil yang ideal atau sempurna ya. Yang membagi berapa? 25% teratas dan 75% terbawah ya. Gitu. Nah, tetapi jika datanya ganjil ya, kalau kita masukkan datanya ganjil ya, N-nya sama dengan 7, kita coba masukkan nih, sama dengan 3 kali 7 tambah 1 dibagi 4 ya. Jadi 8 kali 3, 24 dibagi 4 sama dengan 6 ya. Tuh, jadi posisinya ada di urutan ke-6. Ada ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Ya, 6 berarti 90 di sini. Teman ya. Untuk Q3-nya ya, sama dengan yang genap. Tapi dia ideal karena dia membagi secara sempurna ya, 75% terbawah ya, dan 25% teratas gitu. Oke ya, itu untuk kuartil. Nah, kemudian untuk desil ya, desil ini kita ambil contoh kasus yang sama ya. Ini masih data genap ya, N-nya sama dengan 6. Oke, kita lihat nih, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya untuk letak atau posisi dari nilai datanya. Nah, kita lihat untuk contoh D1 ya, desil pertama ya. Masukkan ke dalam rumus ya. Jadi D1-nya ya sama dengan 1 dikalikan nih N plus 1, 6 tambah 1 dibagi 10 ya. Sama dengan 7 bagi 10. Ya, 0, berapa nih? Ya, 0, ya kurang lebih 0,7 ya berarti ya. Bukan kurang lebih, ini 0,7 maaf. Jadi 0,7 ini ya yang mendekati 1 kurang lebih. Nah, ini sama ya karena ini data genap ya. Jadi si letak D1 ini ya mendekati urutan data yang pertama ya yang ini. Jadi ya disinilah D1-nya gitu ya. D1-nya ada di nilai data urutan pertama ya. Gitu. Oke. Nah, jadi D1 ini membagi distribusi data ya 10% teratas, 90% terbawah gitu ya. Sorry, 10% terbawah, 90% teratas gitu ya. Oke, nah jadi nilai datanya berapa? Ya 50 ini ya, yang urutan pertama ini 50. Jadi nilai datanya adalah, kalau ini letaknya, letak atau posisinya ya, nilai datanya, nilai data untuk D1 adalah sama dengan 50 gitu ya. Oke, nah sekarang untuk desil kelima atau mediannya ya, tengah-tengahnya kita masukkan ke dalam rumus. Nanti D2, D3, D4-nya teman-teman hitung sendiri aja ya. Sekarang kita lihat D5-nya, berarti D5 sama dengan K-nya ini ya. K-nya kalau tadi D11, kalau D5 berarti 5. 5 dikalikan 6 tambah 1, nah dibagi 10 ya. Jadi sama dengan 7 kali 5, 35 dibagi 10 ya, mendekati 3,5. Oke, jadi letaknya ada di urutan ke-3,5. 1, 2, 3. Jadi antara 3 dan 4 di sini ya. Nah, di sini ya kita posisikan si D5-nya. Gitu ya. Jadi ini letaknya ya, letaknya atau posisinya. Nah, sedangkan yang nilai datanya, nilai data dari D5 atau mediannya adalah berapa nih? Kalau dari rumus median kan 70 tambah 80
dibagi 2 gitu ya, rata-rata nilai tengah ini. Nilai tengahnya kan ada 2 nih, 70 dan 80. Jadi adalah 75 gitu ya. Ini untuk D5-nya. Nah, tetapi karena nilai data dari ini kan data tunggal ya, nggak ada nih, ya berarti pilihannya adalah kalau nggak 80 ya 70 kan gitu, atau 70 gitu. Tapi yang persis ya itu adalah 75. Ya. Baik, untuk desil ke-9. Nah, jadi yang ke-6, ke-7, ke-8 Anda hitung sendiri ya. Ini kita yang ke-9. Ini kalau yang tadi yang desil ke-5 kan berarti kan membagi 2 ya. 50% terbawah, 50% teratas gitu ya. Atau 5/10 dan 5/10 terbawah dan 5/10 teratas gitu ya. Nah, sekarang untuk yang D9 ya, kita cari D9 nih, D9 sama dengan ya K-nya berarti 9 dikalikan 6 tambah 1 dibagi 10 ya. 7 kali 9 28. Ya. Sorry, 7 kali 9 28. Berapa? 7 kali 9 63, maaf ya. Bagi 10, ini kurang minum nih. Jadi 6,3 ya. Nah, 6,3 berarti urutan data ke 6,3 kan nggak ada ya di atas 6,3 ini. Kita urutan datanya paling tinggi 6. Jadi di paling mendekati adalah 6 ya, dibulatkan ke 6. Oke, jadi ini letaknya, letak atau posisinya untuk D9, sedangkan nilai datanya ya, D9 ini sama dengan berapa? 100 nilai datanya ya. Jadi ini nilai datanya. Gitu ya. Jadi ini adalah tadi karena ini 6,3 ya, maka D9. Oke ya, seperti itu. Ini untuk yang data genap ya. Datanya genap nih. Nanti yang data ganjil Anda coba sendiri deh. Oke ya, seperti itu. Sekarang kita ke persentil ya. Nah, persentil ini ya karena datanya dibagi menjadi 10 bagian yang sama ya. Nah, 10 bagian yang sama, kita akan lihat kalau soal yang sama nih teman-teman ya. Urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari terkecil sampai terbesar ini sudah diurutkan. Kita cari persentil ke-25 ya. Ini kenapa contohnya seperti ini supaya nanti bisa ekuivalen dengan kuartil nih ya. Jadi P25 itu sama dengan Q1, yaitu membagi distribusi data menjadi 25% terbawah dan 25% teratas ya. Nah, kita coba cari. Jadi kalau dimasukkan ke dalam rumus ya, P25, kita cari letaknya dulu ya. Maka 25 dikalikan N-nya ada 6 ditambah 1. Dibagi 100 gitu ya. Nah, ini berapa ya? Ini sekali lagi kalau data genap agak posisinya atau letaknya nggak sempurna ya. Jadi 25 dikalikan dengan 7 dibagi 100 gitu ya. Ya sama ini kan ini 1/4 gitu ya. Jadi 7/4 ini sama dengan kuartil tadi ya. 1, berapa tadi? 1,75 ya kalau nggak salah. Jadi mendekati 2. Ya sekali lagi ya di sini. Ya, untuk urutan kedua berarti kan di sini adalah P25 ya, atau sama dengan Q1. Kalau dengan desil sama dengan yang mana tadi? Ya, desil keberapa ya kurang lebih ya. Tapi sebenarnya lebih dekatnya dengan kuartil ya. Oke. Karena 25%, kalau desil kan 20% ya, 20%, 30% gitu, nggak ada yang ekuivalen. Baik, nah untuk nilai datanya ini kan letaknya, ya letak atau posisinya. Nah, ini nilai datanya adalah P25 ya sama dengan 60 ya. Ini untuk nilai datanya. Ya, ini 60. Gitu ya. Nah, untuk mediannya atau P ke 50 ya. P ke 50 ya sama dengan 50 kali dalam kurung 6 tambah 1 ya dibagi 100. Sama dengan 7 dibagi 2 ya. Sama dengan 3,5. Nah, tadi mirip sama dengan Q2. Oke, jadi letaknya di 3,5 ya di sini. Ya. 3,5 ya ini adalah sama dengan P50. Atau sama dengan Q2 gitu ya. Nah, nilai datanya berapa? Nilai datanya berarti antara 70 dan 80 atau rata-rata dari 70 ditambah 80 ya.
Jadi P50 itu sama dengan 70 ditambah 80 dibagi 2. Jadi 75 ya. Nah, ini nilai datanya. Nilai datanya. Tapi kan di data tunggal ini nggak ada nilai data 75 ya. Makanya diambil nilai tengahnya itu ya kalau nggak 80 ya 70 ya. Kan ada dua nilai tengah di situ. Atau 70 gitu. Ya. Tetapi yang tepat betul adalah 75 ya untuk Q2-nya. Oke, mediannya. Jadi Anda tuliskannya ya Q2-nya sama dengan nilai datanya adalah 75 gitu. Oke, sekarang untuk persentil ke 75 ya. Yang lain-lainnya nih persentil ke 1, 2, 3 sampai ke 24, terus 25 sampai 26 sampai 49 Anda cari sendiri ya. Itu kan pembagian saja. Nah, ini yang ketiga adalah P75 ya. P75 ya, berarti masukkan rumusnya 75 dikalikan 6 tambah 1 dibagi dengan 100. Jadi 75 dikalikan 7 dibagikan 100 ya. Sama dengan ya ini 3/4 gitu. Jadi 21 dibagikan dengan 4 ya. Berarti ke berapa? 6 ya. Koma tadi berapa? 6 kali 4 24 ya. Sorry, bukan 6. Berapa nih? 5 ya, maaf ya. 5. 5 kali 4 20 berarti 10 bagi 4 ya, 5,25. Jadi 5,25 adalah ada di sini posisinya ya. 5,25 ya untuk P75 ya. Di mana ini sama dengan Q3 gitu ya. Sama dengan Q3 nih. Jadi 5,25 ini kan lebih dekat ke 5 ya. Jadi posisinya ada di sini ya. Di urutan kelima, nilai data ini letak atau posisi atau letak ya. Nah, sedangkan nilai datanya sama dengan 90 gitu ya. Nah, ini tepat nih. Ada nilai datanya. Ya, 90. Begitu ya. Jadi dia si P75 ini membagi data ya 75% ya terbawah. Jadi yang kurang dari 90 ya itu sebanyak 75%, yang lebih dari 90 sebanyak 25% gitu ya. Oke, itu untuk data yang genap. Untuk yang ganjil ya tadi seperti yang saya modifikasi ada nilai 40, Anda silakan nilai sendiri. Cari sendiri ya, hitung sendiri gitu. Oke. Nah, selanjutnya nanti untuk data kelompok ya, ada rumus dan contoh kasusnya.